Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastio Wibowo. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu Perikanan dengan NIM 20542470006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mekanisme reproduksi ikan, di mana ini merupakan bagian dari tugas akhir semester 2 dari mata kuliah Ichtyologi dan Fisiologi yang diapu oleh Ibu dosen Rani Ria Rizky, MSI. Baiklah, ikan melakukan reproduksi secara eksternal. Dalam melakukannya, ikan jantan dan ikan betina akan saling mendekat. Lalu ikan betina akan mengeluarkan telur, kemudian ikan jantan akan mengeluarkan spermanya. Sperma dan telur akan bercampur di dalam air atau yang disebut dengan oviparus. Kemudian fungsi dari reproduksi ikan itu pada dasarnya merupakan bagian dari sistem reproduksi yang terdiri dari komponen kelenjar kelamin atau gonad, di mana pada ikan betina disebut ovarium, sedangkan pada jantan disebut testis beserta salurannya. Kemudian kita lanjut ke beberapa sifat seksual pada ikan. Sifat seksual pada ikan ini ada dua jenis, yaitu sifat seksual primer dan sifat seksual sekunder. Ciri dari sifat seksual primer itu alat atau organ yang berhubungan langsung dengan proses reproduksi. Contohnya seperti testis dan salurannya pada ikan jantan dan ovarium dan salurannya pada ikan betina. Kemudian ciri seksual sekunder itu seperti yang terlihat di luar tubuh ikan yang dapat dipakai untuk membedakan ikan jantan dan betina. Kemudian ada ciri dari sifat seksual sekunder. Ciri seksual yang terlihat dari luar tubuh ikan yang dapat dipakai untuk membedakan ikan jantan dan betina, namun kadangkala tidak memberikan hasil yang nyata. Jadi belum tentu ya dengan kita melihat kondisi ikan kita bisa menentukan jenis kelamin dari ikan tersebut gitu kan. Yang kedua, ada satu spesies ikan yang mempunyai sifat morfologi yang dapat dipakai untuk membedakan jantan dan betina dengan jelas, maka spesies itu bersifat seksual dimorfis. Yang ketiga, apabila satu spesies ikan dibedakan jantan dan betinanya berdasarkan perbedaan warna, maka ikan itu bersifat seksual dikromatisme. Ke slide selanjutnya, yaitu macam-macam seksualitas pada ikan. Nah, yang pertama itu ada gonokorisme. Ikan gonokorisme mempunyai kondisi seksual yang berganda. Gonokorisme tak berdiferensiasi pada ikan tahap juvenil. Gonad ikan tidak memiliki jaringan jelas mengenai statusnya, apakah jantan atau betina. Nah, kemudian gonad tersebut berkembang seperti ovarium. Setengah dari individu-individu ikan gonadnya menjadi ovarium atau ikan betina, setengah lagi menjadi gonad testis atau ikan jantan, sehingga terjadi intersex. Sedangkan gonokorisme berdiferensiasi, yaitu sejak muda ikan tersebut sudah memiliki perbedaan antara jantan dan betina, sehingga tidak terjadi spesies intersex. Jadi dari kecil jenis ikan gonokorisme itu udah tahu jenis kelaminnya, apakah ikan jantan atau ikan betina. Selanjutnya ada hermafroditisme. Ikan hermafrodit mempunyai jaringan ovarium maupun jaringan testis yang sering dijumpai dalam beberapa famili ikan. Kedua jaringan tersebut terdapat dalam satu organ dan letaknya seperti letak pada gonad yang terdapat pada individu normal. Pada umumnya, ikan hermafrodit hanya satu seks saja yang berfungsi pada suatu saat. Meskipun ada beberapa spesies yang bersifat hermafrodit sinkroni berdasarkan perkembangannya ovarium dan atau testis yang terdapat dalam satu individu dapat menentukan jenis hermafroditismenya. Terdapat 3 macam hermafrodit nih. Yang pertama ada hermafrodit sinkron. Hermafrodit sinkron ini adalah sifat pematangan sel kelamin jantan dan betina pada waktu yang bersamaan. Contohnya pada ikan berfamili Serranidae, ikan yang tidak mengadakan pembuahan sendiri.
Dalam satu kali pemijahan ikan tersebut dapat berlaku sebagai ikan jantan dan dapat pula sebagai ikan betina. Jadi ikan jenis hermaprodit sinkroni bisa berubah jantan, bisa jadi betina gitu. Tergantung dengan situasi pembuahannya gitu. Yang kedua ada hermaprodit protandri. Hermaprodit protandri adalah perubahan kelamin dari jantan ke betina. Contohnya pada ikan kakap putih, Lates carifer, di mana kakap jantan akan mengalami perubahan kelamin menjadi betina pada berat 2-4 kg. Hasil penelitian menunjukkan populasi ikan kakap jantan menurun seiring bertambahnya berat badan. Kemudian yang ketiga ada hermaprodit protagini. Hermaprodit protagini adalah sifat perubahan kelamin dari betina menjadi jantan. Ikan ini memulai siklus reproduksinya sebagai ikan betina yang berfungsi. Kemudian ikan betina berubah menjadi ikan jantan yang berfungsi. Urutan daur hidupnya yaitu masa juvenil yang hermaprodit, masa betina yang berfungsi, masa interseks, dan masa terakhir yaitu masa jantan berfungsi. Nah, berikut ini adalah gambar dari ikan jenis hermaprodit sinkroni dan hermaprodit protandri. Yang gambar A ini yang di atas ini itu penampang melintang gonad hermaprodit sinkroni. Jadi seperti ini teman-teman. Terus pada gambar kedua ini ada penampang melintang gonad hermaprodit protandri. Yang gambar A ini fase jantan. Dimana fase ini ikan itu masih berjenis kelamin jantan, kemudian dia mengalami fase B atau fase transisi, kemudian dia mengalami lagi fase C yaitu fase betina, dimana dari jantan mengalami perubahan atau transisi ke betina. Baiklah, sekian dari presentasi mekanisme reproduksi ikan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.